Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Ratna Dewi, NPM 314 dari kelas 5A7 Manajemen. Di sini saya akan bahas materi mengenai international staffing. Materi yang akan saya bahas adalah pengertian international staffing, fungsi international staffing, contoh perusahaan yang menerapkan international staffing, cara penerapan international staffing, dan yang terakhir adalah pengaruh penerapan international staffing pada perusahaan. Yang pertama, pengertian international staffing. Secara garis besar, international staffing adalah salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dalam skala global. Fungsi international staffing yaitu untuk mengisi posisi. Organisasi memiliki kebutuhan yang tergantung pada posisi dan levelnya. Terlibat baik akan mempekerjakan seseorang secara lokal atau mentransfer kandidat yang sesuai. Yang kedua, pengembangan manajemen. Staf sering dipindahkan ke bagian lain dalam organisasi untuk pelatihan dan membantu dalam pengembangan nilai-nilai perusahaan secara umum. Yang terakhir adalah pengembangan organisasi. Jenis tugas internasional karyawan ditransfer secara internasional untuk berbagai jangka waktu, tergantung pada tujuan transfer dan sifat tugas yang harus dilakukan. Contoh perusahaan yang menerapkan sistem international staffing yaitu perusahaan Apple. Tujuannya adalah untuk menjaga daya saing dengan melakukan standarisasi struktural dan kendali operasional agar kualitas produk dan kinerja pada unit operasional tetap terjaga sesuai dengan kehendak para direksi sebagai pembuat strategi. Hal ini sekaligus untuk melatih para pegawai lokal dalam merasakan atmosfer bisnis global untuk memahami bagaimana ketatnya kompetisi persaingan global. Bagi perusahaan sendiri, terutama multinasional enterprise atau MINS, hal ini sekaligus untuk melatih para ekspatriat dalam mengasah kemampuan di bidang bisnis internasional dengan lebih mengenal dan memahami berbagai kultur kebudayaan serta keinginan dan pengharapan konsumen setempat terhadap perusahaan. Cara penerapan memotivasi dan memberikan tantangan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, mengelola karir karyawan dengan menyeimbangkan antara pilihan karir atau karir planning dengan tahapan karir yang mungkin bagi mereka. Memahami karir planning memberikan kemudahan untuk menentukan peluang international selling. International selling dan karir planning menentukan peran kerja atau hambatan bagi setiap karyawan. Melatih karyawan untuk dapat beradaptasi dari berbagai segi, dari segi bahasa, budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain, dan menjamin mereka dapat melakukan tugas baru dengan baik. Yang terakhir adalah pengaruh. International staffing dan pelatihan secara stimulan berpengaruh positif terhadap presentasi kerja karyawan. Semakin baik pelaksanaan atau proses international selling dan pelatihan, maka semakin baik pula tingkat presentasi kerja karyawan. Sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan international staffing dan pelatihan, maka tingkat kerja karyawan juga akan semakin memburuk. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.